Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebelum kita melanjutkan perkuliahan farmakologi kebidanan untuk D3 ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan perkuliahan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik ya. Ya, sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan konsep farmakologi ya. Kemudian sudah juga ada tugas pendalaman materi, diharapkan dari tugas tersebut ya lebih menambah pengetahuan dan juga poin-poin penting ya yang harus ditekankan oleh mahasiswa sekalian dan sudah dikumpulkan ya. Silakan dicek lagi masing-masing Google Classroom-nya ya. Apakah ada tugas-tugas yang belum diselesaikan? Entah itu meresume materi tertentu ataupun mengumpulkan tugas tertentu ya, sehingga nanti bisa optimal ya untuk nilainya, aktivitasnya ya, karena semuanya akan dinilai. Kalau ada satu yang kurang ya sangat sayang sekali karena akan dirata-ratakan tugas-tugasnya ya, sehingga akan mempengaruhi nilainya gitu. Kemudian yang kedua kemarin juga ada disinggung terkait dengan beberapa fase ya, terkait prinsip aksi ya, dan juga nasib obat dalam tubuh. Nah, sebelum obat itu menimbulkan efek, tentunya ada beberapa fase yang akan dilewati oleh obat ya. Nah, bisa nggak disebutkan? Tarisha. Ada Tarisha? Mana suaranya Tarisha? Jadi sistem hari ini adalah saya akan panggil secara acak nama-namanya yang di sini ya. Jadi saya akan hitung 5 detik. Kalau tidak ada respon, saya akan lewat. Demikian juga nanti kalau tidak ada jawaban dalam 5 detik, saya akan lanjut ke orang yang lain. Jadi silakan selalu on fire ya. Selalu on, selalu dengar dan langsung komentar. Oke, saya lanjut. Leni. Nah, Leni. Debianti. Nah, kira-kira sebelum suatu obat itu bisa menimbulkan efek, ya ada beberapa fase yang harus dilewati oleh suatu obat ya secara normal begitulah ya. Ada fase apa saja, Leni? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Pertama itu ada fase disintegrasi adalah itu proses hancurnya obat kesediaan menjadi partikel-partikel kecil. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fase liberasi atau pelepasan zat aktif. Kemudian dilanjutkan dengan fase disolasi, yaitu melalui partikel zat aktif ke dalam cairan. Gastol. Kemudian obat larut dan cepat diabsorpsi, kemudian menimbulkan efek. Sekian, Pak. Oke. Saya lempar yang lain, mungkin ada yang ingin berpendapat. Saya, Pak. Erlina Erlina. Ya, bagus ya. Semuanya aktif nih ya, pengen menjawab. Bagus ya. Silakan Erlina dulu.
Baik Pak, semuanya perkenalkan, nama saya Elena Priska, NIM 201081015. Nah, di sini ada 4 fase yang mempengaruhi obat. Yang pertama itu ada fase farmasetika, yang kedua ada farmakokinetika, kemudian yang ketiga ada farmakoterapi. Sekian Pak, terima kasih. Oke. Oke. Nah ini tadi ya fasenya ya, jelas di situ? Jelas, Pak. Jelas Jelas, ya? Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, jadi ada suatu konsep ya. Nah, jadi ketika obat itu dikonsumsi melalui jalur pemberian apapun lah itu ya, ini secara umum akan melewati beberapa fase sebelum obat itu akan menimbulkan efek. Nah, ini yang sudah dibahas sebelumnya ya terkait dengan prinsip aksi dan nasib obat dalam tubuh. Nah, jadi fase yang dilalui obat itu ya ada 3 setidaknya ini. Kalau tadi ada 4 fase farmakoterapi ya. Farmakoterapi itu adalah suatu terapi dengan obat ya. Jadi ketika obat itu ingin berefek, menimbulkan efek, maka dia melalui setidaknya 3 fase ini ya. Ada fase biofarmasetika, ada fase farmakokinetik, dan ada fase farmakodinamik ya. Oke. Coba Alfiah. Panggilan kedua Alfiah. Nggak ada? Alfiah panggilan ketiga. Alfiah Apriati. Saya lanjut. Absen 03 Alivia Putri. Iya, Pak. Oke, ada ya. Nah, coba Alivia Putri, apa sebenarnya yang sudah diketahui tentang fase biofarmasetika? Bisa nggak diceritakan? Fase biofarmasetika. Ya, 5, 4, apa yang diingat aja? 3, 2, Pak. silakan. Jadi, mohon maaf Pak, izin menjawab. Jadi fase biofarmasetika itu adalah fase sebelum obat masuk ke tubuh dan diabsorpsi oleh tubuh. Jadi fase ini sebelum obat diabsorpsi oleh tubuh ya. Oke. Ada nggak yang ingin menambahkan? Puja, Pak. Ya, Saya ingin menambahkan. silakan nanti langsung disebutkan nama pertama yang saya dengar itu yang nanti saya persilakan ya. Ini Puja dulu ya, Puja, silakan. Baik, Pak. Mohon izin menjawab. Saya yaitu fase farmasetika atau biofarmasetika itu fase di mana obat melarut dari bentuk sediaannya untuk siap diabsorpsi. Fase ini dipengaruhi oleh jalur rute pemberian, faktor formulasi, cara pembuatan obat, dan zat tambahan yang digunakan untuk bentuk sediaan obat. Segitu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, jadi dari suatu fase obat itu melarut dari zat aktifnya ya, dari bentuk sediaannya sehingga zat aktif itu siap untuk diabsorpsi. Nah, tentunya setelah melalui fase biofarmasetika ini, maka dia akan lanjut ke fase yang berikutnya gitu ya. Maka kalau kita lihat gambar ini, nah ini kan fase-fase yang kira-kira mempengaruhi efek obat ya. Jadi obat itu secara umum ya kan ada bentuk sediaan tertentu. Mungkin yang lebih lazim ya bentuk tablet seperti itulah ya, ataupun bentuk yang lainnya kapsul ya, ataupun bentuk larutan bahkan injeksi ya. Bahwa obat itu dari bentuk sediaannya masing-masing dia punya zat aktif dan dia punya eksipien. Eksipien itu zat tambahan ya. Maka kalau kalian membayangkan suatu tablet ya, tablet lah yang lebih konvensional kan, maka di dalamnya itu ada zat aktif dan eksipien. Kemudian sediaan obat itu, bentuk sediaan obat itu akan diberikan kepada pasien ya melalui rute pemberian atau rute administrasi. Nanti ada materi lanjut terkait dengan rute pemberian. Nanti juga kita akan belajar penggolongan obat ya.
bentuk sediaan obat, rute pemberian obat. Nah, dasar-dasar hal itu yang harus diketahui umum lah ya. Namun sebelumnya kita akan pelajari dulu konsepnya ini, fase-fase yang akan dilalui oleh obat sebelum menimbulkan efek. Nah, kemudian fase pertama yang dilalui ketika obat itu misalnya tablet diberikan melalui rute oral misalnya, maka akan mengalami fase farmasetik tadi yang sudah dijelaskan temannya. Ya, jadi dia mulai masuk ke tubuh sampai siap untuk diabsorpsi. Nah, di dalamnya tadi juga ada yang sudah menjelaskan di awal tadi bahwa yang dijelaskan itu adalah bagian dari fase farmasetik ini. Tadi ada ya yang menjelaskan disintegrasi, disolusi tadi ya. Itu adalah bagian dari fase yang pertama ini gitu. Jadi fase farmasetik ini bentuk sediaan itu masuk ke dalam tubuh melalui rute pemberiannya dan siap untuk diabsorpsi, tentunya selanjutnya akan mengalami beberapa tahapan lagi di dalamnya gitu ya. Ada disintegrasi. Jadi tablet itu tadi dia menjadi granul, jadi pecah jadi granul. Nah, karena di dalam tablet itu ada eksipien, ada namanya pengisi, ada zat penghancur ya, ada zat pengikat. Nah, jadi di dalam tablet seperti itu. Nah, kemudian zat penghancurnya inilah yang membantu tablet untuk melepaskan zat aktifnya ketika sudah masuk ke dalam tubuh dalam fase farmasetik ini ya. Kemudian selanjutnya setelah disintegrasi ya menjadi granul, granul itu pecah lagi jadi partikel yang lebih kecil ya, deagregasi ya, jadi agregat-agregat yang lebih kecil. Selanjutnya zat aktifnya akan lepas dari pembawanya. Zat aktif inilah kemudian lanjut terdisolusi, melarut ya. Nah, itu juga kita kenal dengan liberasi ya. Fase-fase di atas tadi disintegrasi, deagregasi itu liberasi gitu. Nah, itu nanti pada akhirnya bahwa obat itu akan tersedia, akan siap untuk diabsorpsi. Nah, itu yang kita kenal dengan pharmaceutical availability. Jadi, fase pertama ini ya, endingnya adalah obat tadi siap diabsorpsi, kata temannya tadi kan. Jadi obat dari zat aktif yang dikonsumsi ini yang akan diberikan melalui rute pemberian itu yang masuk ke dalam tubuh sampai dia siap untuk diabsorpsi. Nah, itu adalah fase pertama. Ketika obat itu siap diabsorpsi, otomatis obat itu tersedia untuk absorpsi. Itu yang disebut dengan pharmaceutical availability. Oke. Ada Yuni Yudhistira? Panggilan kedua Yuni. Panggilan ketiga Yuni. Saya lanjut ya, Nova. Jadi saya yang tidak ada respon dianggap tidak ada, lanjut orang lain. Nova Sasmita. Nova Sasmita. Hikmah Syaubani ada? Ini nggak ada atau memang orangnya nggak ada atau gimana ya? Santai aja ya. Karena kita ngambil keaktifan juga ya. Francisca Darli ada? Iya Pak, ada Oke, Pak. ada Francisca. Ya. Apa yang dimaksud dengan pharmaceutical availability atau ketersediaan farmasetik? Lima, 4, 3, 2, 1. Saya lempar ke yang lain, sebutkan namanya. Mutiara Dila Pak. Mutiara Dila. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya adalah apa pharmaceutical availability ya Pak? Ketersediaan farmasetik, apa yang dimaksud? Yaitu ukuran atau banyaknya zat aktif yang dilepaskan dari bentuk sediaan obat yang diberikan dan ketersediaan zat aktif siap untuk proses penyerapan. Oke ya. Jadi ketersediaan obat ya untuk siap diabsorpsi ya, singkatnya kayak gitu. Itu ada di bawahnya tuh. Obat tersedia untuk diabsorpsi. Itu kurang lebih ya definisi pharmaceutical availability. Itu adalah hasil dari fase pertama. Selanjutnya ketika fase pertama sudah menghasilkan ketersediaan obat untuk siap diabsorpsi, maka lanjut masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya adalah farmakokinetik. Ya, coba Eriana, ada Eriana? Eriana Safira? Panggilan ketiga. Atika Motia?
Atika Mautia? Mohon maaf, tidak ada nama Atika di sini. Oh, nggak ada ya? Soalnya di Mungkin Google. itu maksudnya Zeren, Pak. Oh gitu. Soalnya di Google Classroom-nya ada Atika Mutia. Tapi nanti dicek ya, apakah di Google Classroom ada namanya yang double, akunnya yang double, dicek. Kadang tuh ada yang nama lengkap Atika Mutia, kadang ada nama yang lain yang pakai nomor absen. Dipastikan. Karena di Google Classroom akan terbaca double, akan terbaca juga gitu emailnya. Bisa ya kalian ngecek anggota di Google Classroom kan? Kalau ada kira-kira yang anggota email kalian yang tidak aktif, nanti lapor biar saya keluarkan. Karena nanti bisa terdeteksi sebagai akun yang tidak aktif atau bahkan tidak mengumpulkan tugas. Nah, jadi padahal namanya ada dua. Satu di atas mengumpulkan, yang di bawah tidak mengumpulkan, khawatir terdeteksi yang tidak mengumpulkannya kan ya. Oke, cek lagi. Zeran tadi ya, Zeran. Ada Zeran? Fase yang kedua ya, Zeran. Fase farmakokinetik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan fase farmakokinetik, Zeran? Lima, 4, 3, 2. Berpendapat aja. Alivia, Pak. Alivia, Pak. Oke, saya cek dulu. Puja, Pak. Yolanda. Alivia, Pak. Mega Sasmita, Pak. Puja, Pak. Yolanda ada? Saya tunjuk dulu, nanti baru lempar ya. Yolanda dulu, ada Yolanda? Yolanda panggilan ketiga. Yemima, Grace, ada? Ada, Pak. Oke, Yemima, Grace ya. Silakan, apa yang dimaksud dengan fase farmakokinetik? Ternyata lebih suka rebutan ya, kalau ditunjuk diam ya. Fase bagaimana nasib obat di dalam tubuh, yaitu tahap yang meliputi waktu obat mulai diabsorpsi sampai obat diangkut ke organ yang ditargetkan untuk dicapai. Oke ya. Jadi fase selanjutnya ya, jadi itu sudah nasib obat. Nah, ini kita kenal kalau farmakokinetik ini adalah nasib obat dalam tubuh. Namanya juga obat ini kan suatu xenobiotik, benda asing. Kalau masuk dalam tubuh pasti ada sesuatu yang tubuh lakukan terhadap obat itu ataupun benda asing itu ya. Nah, apa yang terjadi pada obat? Maka dia akan mengalami 4 kejadian ini ya, yang kita sebut dengan ADME. Absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Nah, kemudian pada akhirnya ya, pada fase farmakokinetik ini nanti akan terbentuk ya, menentukan kadar obat yang akan berikatan dengan reseptor yang akan masuk kepada fase berikutnya. Sehingga endingnya dari fase farmakokinetik ini adalah ini. Obat tersedia untuk beraksi. Jadi nanti endingnya adalah hasilnya dari fase farmakokinetik itu bahwa obat tersedia di darah. Yang kita kenal dengan biological availability, ketersediaan hayati, ketersediaan obat dalam darah. Kalau obat sudah tersedia dalam darah, maka selanjutnya apa? Akan masuk ke fase yang ketiga, fase farmakodinamik, yaitu di mana obat berikatan, berinteraksi dengan reseptor. Nah, karena kita udah tahu, udah belajar farmakodinamik kemarin, beraktivitas menimbulkan efek kalau dia berinteraksi, berikatan dengan reseptor. Kita juga udah belajar prinsip farmakologi bahwa akan adanya aksi ketika ada interaksi. Jadi ini menentukan ya, kadar obat di dalam darah ini menentukan selanjutnya. Ya, ketika banyak reseptor yang diduduki, meningkat juga intensitas efeknya. Mohon maaf, gitu ya. Jadi kalau misalnya kadar obat dalam darah, kalau kurang. Oke, sampai di sini suara saya masih terdengar jelas. Putus. PT-nya memang tidak bergerak, Pak. Ya. Oke, saya jelas suaranya. Belum terdengar juga dengan jelas ya yang bermasalah ya. Jadi lanjut. Obat rasnya sesuai di dalam dari ketika ada ikmak jumlah yang misme kurang kemudian dari saya yang ingin tantang fase faktitik ketika
Oh iya Pak, ramai. Tanya tentunya ya. Misalnya yang golongan mengalami injeksi kan berbagai macam, tapi yang digunakan adalah rute intravena pada kasus Erlina, emergensi. Mudah lebih cepat Silakan, ada yang diserap ingin coba melalui jawab? Oke, kalau tidak ada, coba lanjut. Fase berikutnya adalah metabolisme atau biotransformasi. Bisa dijelaskan dan faktornya yang mempengaruhi apa? Okta, Pak, izin menjawab. Okta, oke, silakan Okta. Baiklah, yang ketiga itu adalah metabolisme. Jadi metabolisme itu struktur obat atau struktur obat di hepar dengan jalan oksidareduksi, hidrolalis atau konjugasi menjadi metabolik, tidak toksik atau lebih polar sehingga mudah diekskresi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama adalah induksi dan inhibusi enzim, perbedaan induksi patologi, kemudian usia dan kompetensi, Pak. Sekian, terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan distribusi itu apa ya, Okta? Mohon maaf, Pak, distribusi atau metabolisme ya, Pak, tadi? Oh ya, sorry, metabolisme ya, metabolisme. Iya. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan metabolisme atau biotransformasi itu sebenarnya? Metabolisme itu struktur obat dengan jalan oksidasi reduksi, hidroksi atau konjugasi menjadi metabolik, tidak itu toksik, lebih polar sehingga mudah diekskresi, Pak. Jadi suatu fase metabolisme ini atau biotransformasi dia akan mengubah obat itu yang awalnya dia toksik menjadi dengan suatu mekanisme enzim tertentu ya, ada enzimatik tertentu, dia non polar menjadi lebih polar. Sehingga obat itu mudah untuk diekskresi. Oke, tadi udah dijelaskan juga beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme atau menginduksi. Ada dijelaskan. Apa contohnya? Silakan. Ada yang mau metabolisme? Fikri, Pak. Jadi faktor dan inhidu karena adanya kecepatan metabolisme berbeda, penyakit jenis kelamin, pronamid, patina. Kemudian ada ras, berdasarkan ras, proses asetilasi pada manusia dibagi menjadi dua tipe, yaitu aselitator cepat dan aselitator lambat. Yang terakhir ada kompetisi terjadi pada obat yang dimetabolisir oleh sistem enzim yang sama. Contohnya seperti alkohol dan batu baretis. Sekian, Pak. Oke ya. Kemudian ada yang terakhir adalah ekskresi. Nah, silakan. Ada yang mau jelaskan ekskresi? Febrianti Rani, Pak. Ya, silakan. Pak, Silakan, Febrianti. Baiklah, ekskresi itu adalah perpindahan obat dari sirkulasi darah menuju organ ekskresi. Nah, pada obat yang sudah melalui rute seperti distribusi tadi, akan terpenting terus dan sekresi tubular. Yang kedua itu kecepatan reabsorpsi tubular. Yang ketiga itu aliran darah di ginjal. Yang keempat pH urin. Yang kelima aliran urin. Baik, Pak, itu saja jawaban dari saya. Oke ya. Jadi di sini kita melihat ya bahwa ada suatu nasib obat dalam tubuh, yaitu fase kedua ya. Setelah fase biofarmasetik, tadi obat tersedia untuk siap diabsorpsi yang kita kenal dengan pharmacetic availability ya. Nah, kemudian setelah obat itu siap untuk diabsorpsi, setelah mengalami fase biofarmasetik, maka dia akan masuk ke fase kedua ya. Fase diawali dari absorpsi. Kemudian ada distribusi, metabolisme, ekskresi.
Nah, walaupun setiap obat tidak harus melewati fase ini satu persatu ya. Ada juga obat yang tadi tidak perlu melewati biofarmasetik dulu, tapi langsung tidak perlu absorpsi dulu bahkan ya, masuk di distribusi karena rute pemberiannya injeksi misalnya intravena. Nah, tapi secara umum ya fase-fase itulah yang dilewati ya dari awal sampai akhir ya. Kemudian setelah kita lihat di situ ada nasib obat yang akan dialami di dalam tubuh, ada ADME ya, dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi, maka itu perlu diperhatikan faktor-faktor itu gitu. Nah, misalnya kalau kalian kebidanan nih, kebidanan, kalian punya pasien itu bukan pasien yang kondisi dewasa normal saja ya, tapi ada suatu kondisi khusus. Kondisi khususnya adalah kehamilan. Tentunya posisi kehamilan ini akan banyak mempengaruhi terkait dengan penggunaan obat juga gitu. Karena pada kondisi kehamilan ya, farmakokinetik dan farmakodinamik dari ibu hamil itu akan berubah gitu. Ya, nanti coba kita akan pelajari lebih lanjut ya tentang itu ya. Apa saja yang berubah? Nah, jadi kinetik dan dinamiknya itu berubah. Nah, silahkan nanti kalian bisa baca-baca dulu ya sebelum masuk ke materi itu nanti. Kira-kira bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik dari ibu hamil? Oke, gitu ya. Coba nanti dicari, kemudian nanti bisa kalian tuliskan gitu. Apa perubahan yang terjadi dari farmakokinetik dan farmakodinamik pada ibu hamil sehingga ada obat-obat yang boleh digunakan, ada obat-obat yang tidak boleh digunakan. Mungkin sebelum dia hamil boleh dia pakai itu gitu. Obat tersebut misalnya ketika dia misalnya mengalami nyeri gitu ya, menggunakan obat asam efenamat misalnya. Boleh misalnya ya. Tapi ketika hamil nanti ada beberapa obat yang harus diperhatikan. Ketika ada pilihan yang lebih aman, maka dia menggunakan obat yang lebih aman tersebut. Nah, nanti untuk keamanan obat pada kehamilan itu nanti akan kita pelajari ada penggolongan obat setelah ini ya. Jadi hari ini kita agendanya Zoom mereview materi dan tanya jawab, kemudian nanti selanjutnya adalah akan diberikan materi baru. Materi baru ya, salah satunya adalah penggolongan obat. Penggolongan obat itu salah satunya ada berdasarkan keamanan pada ibu hamil ya, ada kategorinya A, B, C, D, X. Silakan nanti bisa dicari tahu apa itu. Mana yang aman, mana yang menyebabkan teratogen, apa contohnya, silakan. Itu obat-obat seperti ini yang harus dikuasai oleh seorang bidan. Karena pasien yang dihadapi oleh bidan adalah pasien kondisi khusus. Nah, pasien yang mengalami hamil ya ataupun juga menyusui. Tentunya ada sesuatu faktor yang harus diperhatikan ya, yaitu ada perubahan kondisi farmakokinetik dan farmakodinamik pada kondisi kehamilan ini sehingga ada obat yang harus diperhatikan penggunaannya. Ya, ada batasannya, ada terbatas ya. Tidak semua yang biasa digunakannya bisa, tapi karena kondisi khusus malah menjadi tidak bisa digunakan obat tersebut untuk pasien tersebut. Nah, ini yang menjadi PR seorang bidan ya, sehingga harus mempelajari, menguasai juga terkait dengan farmakologi ya. Oke. Lanjut ya, yang terakhir adalah fase farmakodinamik. Jadi tadi farmakokinetik setelah mengalami ADME tadi, maka obat itu tersedia di dalam darah untuk siap berikatan gitu ya. Jadi obat tersedia di dalam darah untuk siap berinteraksi gitu dengan reseptor. Nah, itu yang disebut dengan biological availability, ketersediaan obat dalam darah. Di mana ketika tersedianya obat dalam darah itu cukup, maka nanti juga ada potensi reseptor diduduki oleh obat tersebut dalam jumlah yang cukup juga ya, sehingga intensitasnya juga bagus ya, efek intensitasnya bagus. Tapi kalau kadar obat dalam darahnya kurang, maka intensitas reseptor untuk diduduki oleh obat itu juga kurang, maka efek nanti juga akan kurang pada akhirnya. Nah, gitu. Maka ketika obat itu sudah siap di dalam darah, sebagai hasil dari fase farmakokinetik, maka selanjutnya adalah siap masuk ke fase yang berikutnya, farmakodinamik, yaitu fase di mana obat berikatan atau berinteraksi dengan reseptor. Nah, reseptor sudah dijelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya di farmakodinamik, sudah dijelaskan. Ada berbagai macam tempat aksi obat ya.
ada reseptor, ada enzim, ada kanal ion gitu kan. Karena obat untuk bereaksi kan beraksi dia akan menuju tempat aksinya. Nah, menuju tempat aksinya. Misalnya di distribusi itu kan sebenarnya obat mau didistribusikan ke tempat aksinya, tempat bekerja itu. Bisa di jaringan, ya, di reseptor, di enzim, dan sebagainya, kanal ion. Nah, terkait dengan farmakodinamik, itu kan studi tentang mekanisme kerja obat, ya, mekanisme aksi obat. Atau kalau kita lihat tadi, kalau farmakokinetik itu adalah nasib obat, kalau farmakodinamik itu aksi obat. Jadi setelah obat mengalami nasib-nasib dia itu, atma itu, maka selanjutnya adalah bagaimana obat itu bisa menimbulkan efek. Bagaimana obat itu bisa beraksi. Nah, itulah studi farmakodinamik. Nah, mekanisme kerja obat itu ada spesifik, ada non-spesifik. Nah, bisa dijelaskan nggak? Siapa yang bisa jelaskan? Ada mekanisme spesifik, ada non-spesifik. Uja, Pak. Ya, silakan. Iya, udah, Pak. Desi. Uja, Pak. Desi, Terima silakan. kasih. Desi. Aksi non-spesifik itu yaitu bekerja secara ekstraseluler pada konstituen non-seluler tubuh tanpa melibatkan interaksi obat reseptor karena tidak ada komponen makromolekul yang terlibat. Oke, Nah, kalau yang spesifik? Kalau aksi spesifik yaitu mekanisme aksi obat yang melibatkan interaksi, Pak. Ada interaksi. Interaksi Jadi senyawa dengan target aksi spesifik organisme seperti reseptor, enzim. Oke. Ya, bagaimana yang disampaikan tadi, memang secara umum obat itu pada umumnya bekerja secara spesifik, ya, yaitu berikatan dengan target aksinya yang spesifik yang kita kenal dengan reseptor. Nah, di situ ada juga selain reseptor itu sebenarnya ada juga enzim, ya, kanal ion dan sebagainya, ya. Ada contohnya di situ bahkan, ya. Nah, itu secara umum. Walaupun ada sebagian kecil obat yang tidak perlu berinteraksi atau berikatan dengan reseptor, tapi dia bekerja ekstraseluler tadi berdasarkan sifat fisika dan kimianya, ya. Bisa nggak diberikan contoh, Desi? Apa obat yang bekerja secara spesifik? Apa contoh obat yang bekerja secara non-spesifik? Bisa dijelaskan nggak? Oh, baik, Pak. Jadi contohnya misalnya dia kan ada dua. Kalau yang aksi non-spesifik kan, Pak, ada secara fisik, ada secara kimiawi. Nah, kalau secara fisik itu seperti laksansia, diuretik, osmosis, absorben. Sedangkan secara kimiawi contohnya antasida, Pak. Jadi antasida itu netralisasi asam lambung tadi itu seperti seni penghelat. Nah, sedangkan aksi spesifik itu ada secara kompetensi. Contohnya itu antagonis enzim, Pak. Oke. Ya. Jadi itu, ya, contohnya bisa dibaca-baca lagi nanti, banyak sekali contohnya, ya. Misalnya katopril. Nah, katopril itu kan obat hipertensi. Dia itu golongannya apa katopril? S inhibitor, ya, angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi kalau obat itu dia ada golongan-golongan berdasarkan mekanisme kerjanya, ya. Misalnya kalau katopril dia golongan S inhibitor. Ada lagi golongan CCB, calcium canal blocker. Dari segi namanya aja kita udah bisa lihat mekanisme kerjanya. Misalnya CCB dia memblok kanal kalsium. Kalau S inhibitor tadi dia menghambat suatu enzim yang mengkonversi angiotensin gitu. Nah, dan berbagai macam contoh yang lain. Nanti kalian bisa lihat di materi ada penggolongan obat, ya. Silakan dibaca juga, dilihat-lihat kembali contoh obat yang bekerja secara spesifik. Ada contoh-contohnya di situ, ya. Bekerja pada enzim, bekerja pada kanal ion gitu. Nah, misalnya yang kanal ion itu kalsium kanal blocker, dia ngeblok kanal kalsium, ya. Kalau tadi yang enzim angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi dia menghambat enzim yang mengkonversi angiotensin. Karena kalau angiotensin 1 diubah sama enzim tadi menjadi angiotensin 2, maka kan tekanan darah akan meningkat pada akhirnya. Kalau enzim itu dihambat, maka angiotensin 2 kan tidak terbentuk sehingga tekanan darah bisa diantisipasi untuk tidak meningkat. Itu, ya, berbagai macam. Kemudian mungkin kalian pernah, ya, mendengar di materi juga sudah dijelaskan sebenarnya. Ada suatu kasus pasien itu mendapatkan obat, ya, ataupun terapi yang sama gitu.
Tapi responnya bagi individu itu tidak sama, beda. Tentunya ada faktor yang mempengaruhi khasiat obat. Bisa nggak dijelaskan? Apa saja faktor yang mempengaruhi khasiat obat gitu? Silakan. Pak, saya izin menjawab. Silakan, silakan. Maaf Pak, dari kasus pasien tersebut bisa saja yaitu faktor genetik. Biasanya berdasarkan faktor genetik ini pertemuan dari penelitian banyak dilakukan walaupun dia kembar, tetapi berbeda antara kembar identik dan kembar non-identik. Bahwa faktor genetik ini berperan melakukan metabolisme obat dalam tubuh gitu Pak. Walaupun dia kembar bisa saja reseptor dari tubuhnya untuk memetabolisme obat itu berbeda, Pak. Dan juga ada faktor lain gitu, Pak. Dari itu bisa saja pasiennya gitu, Bu, Pak. Dari faktor fisiologisnya juga gitu. Jenis kelaminnya juga bisa. Oke, berarti setidaknya itu ada faktor, setidaknya ada faktor karena obat, ada faktor selain obat gitu ya. Nah, mungkin ada yang bisa menjabarkan lagi apa itu faktor-faktor terkait obat, apa itu faktor-faktor yang di luar obat itu sendiri. Ada? Wiwin, silakan. Ya, terima kasih Pak. Di sini Wiwin akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi khasiat obat, yang mana di sini ada faktor karena obatnya. Di sini bisa dijelaskan itu faktor umum Pak, seperti formulasi obat atau cara pembuatannya dari segi bentuk, kemudian keadaan kimiawinya, kemudian zat tambahan atau eksipien dari obat tersebut, kemudian bentuk sediaan obat, kemudian cara atau jalur pemberian obat tersebut, kemudian dari waktu pemberian obat tersebut juga mempengaruhi Pak. Kemudian untuk keduanya itu adalah penderita, atau bisa disebut juga dengan faktor fisiologis, yaitu bisa disebut usia atau berat badan, kemudian luas permukaan tubuh. Kemudian ada yang mempengaruhi itu ada jenis kelamin, kemudian emosionalnya, kemudian riwayat pemakaian obat. Seperti itu Pak, itu menurut obat-obatnya Pak. Ya, oke ya, banyak sekali faktor ya. Bahkan ada salah satu faktor yang disebut dengan placebo. Nah, mungkin kalian ada baca di situ ada placebo. Placebo itu terkait dengan sugesti. Ya, ketika terkait dengan sugesti ataupun keyakinan dia sembuh itu juga ternyata penting gitu, bahwa dia yakin bahwa dia sembuh. Tapi kalau dia tidak yakin ya, maka itu juga yang mempengaruhi. Jadi ada penelitian nih, ini obat ya. Ada suatu pasien itu diberikan placebo yang tidak mengandung zat aktif obat. Misalnya hanya mengandung zat pengisi, jadi kayak tepung lah gitu ya. Yang satu lagi diberikan obat gitu. Ternyata ketika dia tidak tahu dia dapat yang mana kan, tapi dia yakin bahwa dia sedang diobati. Ternyata efeknya itu tidak berbeda signifikan gitu. Antara yang diberikan dengan obat dengan yang diberikan placebo. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa placebo itu juga berperan penting dalam proses terapi. Makanya kita perlu membuat suatu keyakinan pada pasien. Bahkan orang yang divonis tidak sembuh dan sebagainya lah ya, gitu ya. Kita tetap harus memberikan sugesti yang positif, ya, memberikan suatu keyakinan bahwa dia bisa gitu melewati penyakitnya itu dan bisa sembuh gitu. Karena keyakinan itu yang membuat dia menjadi kuat untuk melawan penyakitnya. Jadi efek placebo itu penting. Mungkin kalau dalam agama itu namanya suatu keyakinan gitu ya. Jadi keyakinan itu juga adalah suatu obat ya, doa dan sebagainya ya, berpikir positif ya, harapan ya dan sebagainya. Itu salah satu faktor juga ternyata. Kemudian ya nanti juga kalian jangan lupa untuk bisa membedakan apa itu spesifisitas, kemudian selektivitas dari obat ya. Ada juga nanti istilah efektif ya. Ada juga istilah potensi, mana obat yang efektif, mana obat yang poten. Kalian di situ sudah dijelaskan kemarin di materi yang lalu, bahkan ada contoh grafiknya. Ada contoh kurva, ada kurva A, B, C, D, E. Ingat ya, masih ada dijelaskan kemarin ya, farmakodinamik itu. Ada mana yang potensi nih obatnya, mana yang efektif. Nah, bisa nggak dibedakan apa itu obat potensi dan juga apa itu efektivitas? Ini obat poten nih gitu kan. Bisa nggak bedakan apa itu potensi dan juga efektivitas?
Mutiara Dila, Pak. Silakan. Nah, Ini Mutiara. Pak Win, Pak. Baik, Silakan terima Mutiara. kasih. Efektivitas itu, Pak, adalah kemampuan obat dalam menurunkan kejadian penyakit di dunia nyata. Jadi artinya obat itu sudah diedarkan dan digunakan di masyarakat. Sedangkan potensi obat itu konsentrasi atau jumlah dosis efektif obat, yakni suatu ukuran berapa banyak obat dibutuhkan untuk menghasilkan suatu respon atau efek tertentu. Makin rendah dosis yang dibutuhkan untuk menimbulkan respon, maka makin poten obat tersebut. Sekian, Bisa Pak. nggak Terima diberikan kasih. contoh biar lebih mudah gitu untuk dipahami? Mohon maaf, Pak. Contoh maksudnya seperti apa ya, Pak? Contoh obat apa misalnya? Obat ini dosisnya sekian gitu. Kan ada contohnya di situ. Di penjelasan kemarin udah ada contohnya juga tuh kalau nggak salah. Bahkan ada grafik-grafiknya ya, ada grafik-grafiknya kan. Misalnya kalau suatu obat itu dosisnya 5 mg, obat A, obat B itu dosisnya 10 mg, sama-sama sebagai analgetik misalnya. Nah, obat A dosisnya untuk menghilangkan nyeri itu 500 mg gitu. Obat B untuk menghilangkan nyeri itu cukup 300 mg gitu ya. Nah, kira-kira mana yang lebih poten gitu? Obat B, Pak. Yang lebih besar, Pak. Obat yang lebih besar. Nah, kalau Ikri? Obat Tadi yang B, B. Pak. Kenapa? Yang 300. Karena semakin kecil dosis yang digunakan oleh suatu obat, maka suatu obat itu semakin poten, Pak. Poten, ya. Kalau efektif itu tadi kan terkait dengan persentasi efektivitas. Makin tinggi, berarti makin tinggi grafiknya itu ke atas ya, efeknya berarti makin tinggi juga, makin maksimum. Tapi kalau potensi itu terkait dengan dosis ya. Untuk mendapatkan efektivitas yang sama, untuk mendapatkan khasiat obat yang sama, dosisnya makin kecil, wah itu berarti dia lebih poten. Jadi dosisnya kecil aja dia udah bisa melawan, menimbulkan efek gitu. Dibandingkan obat lain yang perlu dosis besar baru bisa mendapatkan efek yang sama. Nah, berarti kan itu yang kita sebut sering dengar, oh ini lebih poten nih. Nah, itu kalau lebih poten itu kaitannya dengan dosis. Dosisnya kecil saja dia udah bisa mendapatkan efek yang sama. Sementara yang lain perlu dosis yang lebih besar untuk mendapatkan efek yang diinginkan tadi. Nah, itu bedanya ya. Nanti lihat lagi grafiknya dan sebagainya. Oke ya, mungkin yang selanjutnya adalah ada suatu istilah ya, ada agonis, ada antagonis, ada agonis parsial, ada gambar-gambarnya juga kemarin itu, ada A, B, C, D itu ada gambarnya terkait dengan kecocokan dia seperti kunci dan anak kunci, gembok dan kunci gitulah ya. Ada nggak yang bisa menjelaskan terkait dengan interaksi itu? Apa sih agonis, Wiwin, Pak. antagonis? Silakan. Oke, Wiwin, Saya Wiwin, Pak Desi, silakan. Pak Desi, Pak. Wiwin, silakan Wiwin. Wiwin, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan agonis dan antagonis. Yang antagonis terlebih dahulu, yaitu suatu senyawa yang dapat mengaktifasi reseptor sehingga menimbulkan efek. Sedangkan antagonis yaitu senyawa yang dapat membentuk kompleks dengan reseptor tapi tidak dapat menimbulkan efek. Sekian, Pak. Kalau antagonis tidak menimbulkan efek, agonis menimbulkan efek. Tapi ada juga itu yang agonis parsial ya. Ada lagi yang kompetitif, non kompetitif. Itu bisa nggak dijelaskan? Jadi ada agonis penuh, ada agonis parsial. Ada juga yang kompetitif, non kompetitif di situ. Apa sih yang membedakan? Bisa nggak dijelaskan? Silakan. Siapa? Terutama yang belum ya, yang belum bersuara Desi, pada hari Pak. ini ya. Oke, Desi, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Jadi agonis penuh itu bila obatnya tuh dapat menimbulkan respon maksimal, Pak. Walaupun tidak semua reseptor tuh biasanya diduduki karena agonis penuh memiliki afinitas. Jadi intinya, Pak, agonis penuh tuh bila obat tersebut dapat menimbulkan respon maksimal. Itu yang dinamakan agonis penuh. Kalau yang parsial tuh? Izin Wiwin menambahkan, Pak. Ya, silakan Wiwin. Untuk agonis parsial ini, bila obat memiliki efikasi yang rendah dan memiliki sifat-sifat yang terletak di antara agonis penuh dan antagonis, Pak. Gitu ya.
Jadi ada yang berikatan dengan baik, ada juga yang tidak gitu ya. Kalau dilihat dari gambarnya itu kan seperti kunci dan anak kunci itu, gembok dan kunci ya. Kemudian yang kompetitif, non kompetitif, kan ada terbagi lagi itu, ada yang kompetitif, non kompetitif. Ada? Ketemu? Mohon maaf, Pak. Belum? Karena tidak ada yang bersuara, saya ingin jawab, Pak. Oke, silakan Mutiara. Baik, Pak. Untuk antagonis kompetitif itu, dia mengikat reseptor di tempat ikatan agonis secara reversibel, sehingga dapat digeser oleh agonis kadar tinggi, seperti itu. Kemudian antagonis non-kompetitif itu tidak dapat diatasi dengan meningkatkan kadar agonis, akibatnya efek maksimal yang dicapai akan berkurang. Sekian, Pak. Terima kasih. Jadi antagonis itu ternyata ada kompetitif, non kompetitif juga ya. Kalau kompetitif tuh berarti dia bersaing gitu. Jadi obat itu biasanya dia punya sisi pengikatan. Jadi ada active site gitu ya. Kalau kalian belajar enzim itu kan enzim nanti berikatan dengan substrat jadi kompleks gitu kan ya, jadi produk. Demikian juga obat untuk dia tadi berefek, dia kan berikatan dengan reseptor. Ketika obat berikatan dengan reseptor pada sisi aktifnya, ya kalau pas, nah itu tadi dia agonis. Ada juga yang agonis parsial, sebagian terikat, sebagiannya nggak pas gitu ya. Tapi juga ada yang antagonis. Antagonis itu ada yang kompetitif, jadi kayak lawannya gitu. Misalnya obat A ya. Obat A itu ikatannya di reseptor tersebut gitu. Kemudian ada lagi yang senyawa B juga bisa mengikat ke reseptor tersebut karena ada kesamaan struktur gitu ya. Nah, kalau dia dikatakan kompetitif ya, berarti dia bersaing untuk merebut suatu daerah aktif site tadi untuk berikatan di situ. Maka bagaimana caranya agar obat itu bisa bersaing ya atau melepaskan yang antagonis kompetitif? Maka dengan meningkatkan dosis. Jadi dosis obatnya itu ditingkatkan sehingga kalau dosisnya meningkat ada peluang yang lebih besar untuk menduduki reseptor tuh lebih besar dibandingkan dengan antagonisnya. Tapi ada juga yang antagonis itu yang non kompetitif. Jadi tidak bisa dengan diatasi dengan peningkatan dosis karena apa? Sisinya beda. Sisi pengikatannya itu beda, bukan pada sisi aktif, site aktif tapi pada allosteriknya. Pada sisi yang lain gitu. Nah, gitu-gitulah ya, kurang lebih. Ya, makanya kadang obat itu kan ada juga mungkin kalian kenal nanti ada antidotum ya. Kalau misalnya MGSO4 ya untuk relaksasi, misalnya kalau preeklamsi dan sebagainya, maka harus siap oleh bidan itu antidotnya, misalnya kalsium glukonas ya. Ada siap. Itu kan sebenarnya reaksinya kompetitif kan. Jadi berkompetisi gitu antara antidot dengan obat tadi. Karena bisa jadi obat itu misalnya MGSO4 untuk merelaksasi misalnya kondisi eklamsi ya, preeklamsi gitu kan. Bisa aja kan menderita efek samping yang berlebihan dari obat tersebut ya. Siapa tahu responnya malah negatif gitu. Malah memberikan efek yang tidak diharapkan gitu. Malah respiration rate-nya turun di bawah normal. Nah, itu kan harus diantisipasi, justru nanti bisa berbahaya. Makanya seorang bidan itu boleh mengaplikasikan MGSO4 kalau dia memiliki antidotumnya di tempat prakteknya. Kalau tidak punya kalsium glukonas sebagai antidotumnya kan tidak boleh mengaplikasikan itu. Gitu-gitulah ya. Jadi ada antidotumnya yang siap gitu dari obat itu. Nah, itu contoh. Jadi ada sisi antagonis itu berlawanan gitu, berlawanan kerjanya untuk melawan efek tadi, itu antidotum ya. Oke, mungkin gitulah ya kurang lebih kita mereview ya materi yang sudah kita pelajari. Intinya pertanyaannya memang tidak semua dibahas dari materi yang sudah dipelajari, tapi setidaknya men-screening kira-kira mahasiswa ini sudah belajar atau belum dengan baik nih gitu. Siapa yang membaca, siapa yang mendengarkan, siapa yang belajar lebih giat ya akan muncul, akan nampak di sisi diskusi seperti ini ya. Nah, nanti untuk selanjutnya yang merasa belum aktif ataupun bahkan yang belum bersuara sama sekali ya,
harus lebih aktif ya. Setidaknya diimbangi dengan tugas-tugas yang diberikan itu dikerjakan dengan lebih baik lagi. Gunakan kesempatan untuk belajar gitu ya. Kalaupun bingung ya bisa didiskusikan dengan teman. Kalau masih bingung juga nanti silahkan bisa ditanyakan. Gitu. Silahkan mungkin saya berikan kesempatan 1-2 penanya mungkin yang ingin bertanya seputar materi yang sudah dipelajari atau hal-hal yang lain mungkin. Maaf Pak, Pengalaman. izin bertanya. Silakan Maya ya, silakan. Baik Pak, jadi begini Pak, kalau misalnya Maya membeli obat gitu kan Pak, dari apotek tuh misalnya kayak amoxicillin, kandungannya sama, miligramnya juga sama, tapi hanya beda dari produk pasarannya gitu Pak. Jadi tuh kadang Maya nanya, Mbak yang ini nggak ada kah gitu kan? Jadi tuh dia bilang, nggak ada Mbak, sudah habis. Maya nanya kan apa bedanya gitu kan Pak. Jadi obat yang Maya bawa contohnya itu adalah seperti obat patennya gitu. Tapi yang ini nih yang generiknya. Jadi Pak, dari obat paten dan generik seperti itu Pak, apakah ada kayak manfaat perbedaan dan juga bagi tubuh kita itu gimana gitu Pak? Oke ya, terima kasih pertanyaannya. Sudah masuk ke penggolongan obat. Nanti materinya ada setelah ini. Nanti kan masih ada waktu nih kalian nih. Jadi akan saya share materi tentang penggolongan obat. Silakan bisa dibaca di dalamnya. Ada salah satunya tentang paten dan generik plus perbedaannya ada. Nah, tapi kurang lebih ya itu tadi ya. Obat itu tentunya ada bahasanya obat paten ya. Tapi istilahnya sebenarnya beda lagi tuh. Kalau obat paten itu adalah obat yang masih dalam paten dari perusahaan yang mempatenkan gitu. Jadi biasanya waktunya 10 tahun. Jadi itu paten. Tapi biasanya obat-obat yang ada di pasaran itu belum tentu paten semua itu. Ada yang sudah habis masa patennya, tapi itu lebih dikenal dengan obat branded gitu, obat merek dagang. Nah, kalau obat paten itu dia masih ada masa patennya. Tapi yang ada di pasaran kita itu sebagian besar sudah obat mitu ya, artinya dia dibuat dengan paten. Jadi paten obat itu habis gitu ya. Kemudian obat orang buat dengan yang serupa gitu kan. Tentunya dengan masing-masing perusahaan dengan pengembangan masing-masing. Tapi yang ada adalah namanya itu merek dagang. Jadi kalau misalnya parastamol, ada merek dagangnya Pamol, ada merek dagangnya Sanmol, ada merek dagangnya Tempra, segala macam itu kan masing-masing perusahaan kasih nama, tapi di dalamnya kan isinya generiknya parastamol. Mungkin kalian kemarin sudah ada belajar di konsep farmakologi kan terkait dengan nama-nama obat. Ada nama kimia, ada nama merek dagang, ada nama generik ya. Nah, nama zat aktifnya itu nama generik, itu harus kalian ketahui itu. Jadi apapun nanti kalian lihat mereknya, maka kalian lihat apa komposisinya. Gitu ya. Apa generiknya? Karena generik itu nama zat aktif obat. Nah, terkait dengan paten ataupun branded tadi dengan generik ya beda gitu. Kalau harga juga pasti beda kan. Kalau khasiat maka kita sampaikan sama gitu. Misalnya apa? Amoxicillin itu kan generik ya. Dengan Amoxan ataupun apapun yang merek-merek yang lain ya. Nah, itu kan branded. Nah, yang membedakan ya tentunya adalah bisa saja zat aktifnya sama ya, zat tambahannya bisa beda karena kan perusahaan dalam menentukan memformulasi bisa jadi bahan tambahannya beda. Contoh ilustrasi gampang gini. Kalian ini mungkin punya ibu yang suka buat kue ataupun yang dagang kue, sama-sama mau bikin brownies, yang satu juga bikin brownies. Nama bisa beda ya, satu brownies sultan, satu apalah gitu, tapi intinya kue brownies lah ya, merek bisa beda-beda kan. Yang memproduksi dapurnya beda-beda. Komposisinya kan kurang lebih sama. Ada tepung, ada gula, ada telur misalnya ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan kan adalah merek tepung yang digunakan apa tuh, merek mentega yang digunakan apa, kan gitu ya. Beda merek, bahkan ibu-ibu pengalaman dia bikin kue, bisa beda loh kekerasan kue itu. Satu agak keras rasanya, satu kok pas gitu, lembut, enak dan sebagainya, harum dan sebagainya lah ya. Nah ternyata yang membedakan kan adalah merek zat tambahan yang dia gunakan itu beda. Kadang menjadi rahasia perusahaan, ibu-ibu kadang nggak semuanya mau ngasih tahu bagaimana resep kue ibu nih kok nyaman gitu ya, saya buat kok keras ya gitu.
Padahal resepnya sama kalau kita lihat gitu kan di internet sama. Nah, gitu juga obat gitu diproduksi oleh perusahaan, tentunya hasil kajian, hasil riset and development dari perusahaannya. Ya, zat aktifnya sama-sama parastamol, sama-sama amoksisilin, tentunya khasiatnya sama-sama analgetik antipiretik parastamol. Kalau amoxicillin sama-sama antibiotik, khasiatnya sama. Yang membedakan ya tadi bisa jadi karena zat tambahannya beda ya. Nah, bisa jadi dari segi pelepasan zat aktif bisa beda. Satu lepas lebih cepat, satu lepas lebih lambat gitu. Tapi kalau ditanya khasiatnya sama nggak Pak? Sama gitu. Terus kenapa bisa lebih murah, lebih mahal? Ya, kalau pasien bertanya ya tentunya khasiatnya sama. Ya, bukan berarti obat yang murah, obat generik itu isinya tepung tuh, jangan-jangan nggak ada obat tuh gitu kan ya. Kadang kan begitu. Nah, itu juga faktor placebo ya, sugesti ya. Kadang kalau orang yang berada, kalau dikasih obat yang murah, dia pikir itu bukan obat gitu. Jangan-jangan saya dikasih tepung nih, bukan saya tak mampu ya beli yang mahal gitu kan ya. Makanya obat itu kadang ada yang harganya bervariasi gitu. Juga di apotek harus siap yang generik karena tidak semua orang mampu beli yang bermerek, yang lebih mahal. Selain itu kenapa yang generik lebih murah? Karena ada bantuan pemerintah gitu ya. Disubsidi pemerintah obat itu gitu. Untuk apa? Untuk menjangkau masyarakat tadi yang tidak semuanya mampu kan, tapi khasiat sama gitu. Nah, tapi harga dia lebih murah karena dia tadi disubsidi pemerintah. Kemudian yang kedua tidak ada biaya iklan gitu, promosi. Kalau perusahaan kan dia bisa lebih mahal karena dia promosi, ada biaya iklan dan sebagainya. Yaitu yang membedakan ya. Nah, tapi memang secara umum ya kalau khasiat sama-sama punya khasiat karena obat kalau sudah dapat izin edar tentunya dia punya 3 syarat yang sudah terpenuhi ya di BPOM. Aman, manjur dan bermutu gitu ya. Itu sudah pasti terpenuhi. Gitu. Nah, tinggal kembali lagi kepada konsumen lah gitu ya. Kadang ada juga yang apa ya, yang fanatik. Misalnya kalau obat demamnya itu dia pengen, kadang dia minta ke apotek itu yang tabletnya warna pink gitu kan ya. Pokoknya nggak mau tablet yang lain tuh yang warna putih gitu. Padahal ya itu tadi kembali ke sugesti, dia tuh udah yakin sekali dengan obat kalau dia warnanya pink tadi, entah mereknya apa dia pun lupa. Kadang dia sebutnya hanya warna pink gitu kan, apotek pun bingung apa yang pink, tidak hanya satu obat yang warna pink kan gitu ya. Nah itu sugesti gitu. Maka di situ juga tantangan bagi tenaga kesehatan untuk mengedukasi, padahal ini sama aja nih penggantinya, bisa jadi beda merek isinya sama, atau bisa jadi ini generiknya ini merek dagangnya gitu-gitulah ya. Nah, untuk lebih detail nanti silahkan bisa dilihat setelah ini ada materi penggolongan obat, ada beda-bedanya lagi itu. Bahkan tidak hanya paten dan generik, tapi ada lagi obat generik berlogo, obat bermerek dagang atau branded dan sebagainya. Ada pertanyaan lain? Mungkin satu lagi. Nggak ada? Cukup ya? Kalau tidak ada ya silahkan kita bisa lihat ke Google Classroom-nya ya. Silahkan dilihat di Google Classroom-nya. Mengingatkan kembali ya, kemarin ada farmakodinamik, silahkan yang belum mengumpulkan nanti bisa dikumpulkan, perhatikan deadline-nya hari ini ya, terakhir ya. Kemudian hari ini setelah kita sesi diskusi tanya jawab ya, tentunya ada materi yang baru ya, silahkan nanti bisa dicatat oleh penanggung jawab di jurnal perkuliahan ya. Jadi kita hari ini agendanya ada berbagai macam agenda melalui Zoom ya, diskusi materi-materi yang lalu yang sudah dipelajari ya, tanya jawab. Kemudian agenda yang baru adalah judulnya penggolongan obat ya. Nah, besok kita akan lanjutkan dengan materi yang baru lagi ya. Besok kita tentang bentuk sediaan obat dan rute lah pemberian obat gitu. Kayak gitu ya. Oke, hari ini tentang penggolongan obat. Nah, silakan bisa dilihat di Google Classroom-nya. Saya akan share materi. Kemudian nanti ada juga tugas pendalaman materi. Nah, ini silakan bisa disimak, kemudian bisa di resume materinya dalam waktu 1 kali 24 jam ya.
Dan tentunya di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab ya. Oke. Oke, ini ada batas waktunya ya, kurang lebih oh, sudah ada jadwal UTS nggak? Mohon maaf, belum, Pak. Belum ya, tapi sesuai dengan agenda kemarin rasanya ada itu ya, jadwal apa akademik ya. Coba kita Iya, lihat Pak. ya. Kalau di kalender akademik itu UTS-nya mulai dari tanggal 4 April sampai 8 April, Pak. 4 April, coba kita hitung, lihat lagi ya, 4 April itu berarti masih ada 2 pekan ke depan ya. Pekan ini, pekan depan masih ada kesempatan kuliah, pekan depan masih ada, berarti masih ada 2 pekan. Oke, coba kita lihat ya. Berarti masih ada 2 kali pekan, 2 pekan lagi ya. Oke. Penggolongan. Oke, gitu ya. Ya, berarti masih ada 2 kesempatan 2 pekan lagi untuk kuliah. Oke, silakan penggolongan obat sudah saya share, ada materi hari ini dan juga ada tugas pendalaman materi ya untuk dikumpulkan. Kemudian silakan juga bisa dibaca nanti suplemen bacaannya sudah saya berikan linknya ini terkait dengan penggolongan obat tradisional. Jadi ternyata juga ada obat tradisional ya. Apa-apa saja sih obat tradisional yang dikenal di Indonesia ini? Nah, silakan nanti bisa dibaca, ada saya kirimkan itu. Kemudian ada juga obat-obat berdasarkan penandaan pada kemasan obat. Nah, nanti bisa dilihat, ada yang mungkin kalian kenal, ada logo merah, biru, kemudian ada hijau gitu kan, berdasarkan logo. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Silahkan, itu linknya sudah saya berikan. Nah, bisa diselesaikan ya, disimak dulu penggolongan obat, kemudian nanti bisa dikerjakan sesuai dengan deadline yang diberikan. Jangan lupa juga farmakodinamik, tugasnya untuk dikumpulkan bagi yang belum ya. Oke, gitu kurang lebih. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Sudah muncul belum yang saya kirim? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Oke, kalau memang sudah ya, kita Zoom-nya bisa kita akhiri. Silahkan kalian tetap lanjutkan ya sesuai dengan waktu yang masih ada untuk menyimak materi. Sambil menyimak silakan dicatat yang penting ya. Kemudian jangan lupa diresum dan juga kalau masih ada waktu boleh diselesaikan tugas pendalaman materinya dan dijawab ya sesuai dengan deadline masing-masing. Dan kita lanjutkan pertemuannya besok dengan materi yang beda lagi. Jadi silahkan materi hari ini diselesaikan hari ini itu lebih baik agar tidak menumpuk ya dan juga lebih maksimal gitu. Karena besok kita akan bahas materi yang baru lagi. Oke, mungkin demikian ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan selamat belajar. Terima kasih yang sudah aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Dan bagi yang belum, silahkan untuk lebih giat lagi ya. Yang sudah bisa dipertahankan ya. Mudah-mudahan sukses, diberikan kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, oke. Bapak. Ya, silakan.